Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat konvergensi. Seperti apa? Akan kita lihat. Oke, barisan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya dikatakan konvergen stokastik ke konstanta C jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka limit untuk N menuju tak terhingga dari probabilitas selisih positif YN dengan suatu konstanta C, ini selisihnya kurang dari suatu epsilon, ini peluangnya akan sama dengan 1. Ya. Nah, barisan variabel random yang memenuhi ketentuan ini dikatakan konvergen dalam peluang ke konstanta C. Ya, dan ini biasanya dinotasikan seperti ini ya. YN konvergen dalam peluang ke konstanta C seperti itu ya. Nih. Kita akan lihat satu bukti ini ya. Jika X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn ya. Ini sampel random yang diambil dari suatu distribusi di mana dia mempunyai min berhingga mu. Kemudian juga mempunyai variansi sigma kuadrat. Kita akan buktikan bahwa barisan sampel random ini akan konvergen dalam peluang ke mu ya. Dengan kata lain kita akan membuktikan bahwa Xn bar ini konvergen dalam peluang ke mu ya. Buktinya seperti apa? Sebagaimana saya yakin Anda sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan rata-rata dan sifat-sifat ekspektasi pada mata kuliah pengantar probabilitas ya. Jadi silahkan nanti dilihat lagi di materi pengantar probabilitas ya. Bahwa kalau kita punya X1, X2 sampai Xn suatu sampel random, maka ekspektasi daripada Xn bar ini akan sama dengan mu. Ya. Jadi kalau Anda ingat, Xn bar itu adalah sigma Xi per N. Jadi ekspektasi sigma Xi per N boleh Anda tuliskan sebagai apa? Ya, seper N dalam kurung ekspektasi X1 plus X2 sampai dengan Xn. Sementara kalau X-nya dia independen, Anda akan memperoleh ekspektasi X1 plus dan seterusnya sampai Xn boleh dituliskan sebagai apa? Ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 sampai ekspektasi Xn. Di mana ekspektasi Xi itu adalah mu, sehingga Anda akan memperoleh seper N dikalikan N mu, atau ini diperoleh ekspektasi Xn bar-nya adalah mu, seperti itu. Pada bagian lain, Anda juga sudah mempelajari bahwa variansi daripada Xn bar itu adalah sigma kuadrat per N. Ya, dengan demikian, kalau kita ambil probabilitas dari harga mutlak Xn bar minus mu, di mana ini nilainya kurang dari suatu epsilon, maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, lebih dari sama dengan 1 minus sigma kuadrat per epsilon kuadrat kalikan dengan N. Sehingga apa? Kalau kita ambil limitnya untuk N menuju tak terhingga, maka probabilitas dari selisih positif Xn bar minus mu kurang dari suatu epsilon, ini akan lebih dari sama dengan limit daripada N menuju tak terhingga 1 plus sigma kuadrat per epsilon kuadrat N. Anda lihat, tentu kalau N-nya ini tak terhingga, ruas ini, suku ini akan bernilai 0. Dengan kata lain, maka probabilitasnya adalah 1. Ya. Dan kalau ini terpenuhi, kita bisa menyimpulkan bahwa Xn bar itu konvergen dalam peluang ke mu. Ya.
Anda lihat bagaimana probabilitas Xn bar dikurangi mu kurang dari suatu epsilon. Probabilitasnya ini adalah 1. Artinya apa? Kita sama saja menuliskan bahwa untuk suatu epsilon lebih dari 0, dengan delta ini adalah 0 sampai dengan 1, dan untuk n yang lebih dari sigma kuadrat per epsilon kuadrat delta, begitu, ya, maka probabilitas suatu Xn bar dia lebih dari mu kurang sedikit sampai dengan mu lebih sedikit, begitu, ya, maka ini probabilitasnya adalah lebih dari sama dengan 1 minus delta, ya. Dengan delta dia adalah 0 sampai dengan 1. Dan hasil ini sekaligus menegaskan bahwa barisan dari variabel random asimptotik ini akan konvergen dalam peluang ke asimptotik min M. Dengan kata lain, dari hasil ini, maka kita akan memperoleh kesimpulan yang lain bahwa jika Zn itu mempunyai bentuk akar n dalam kurung Yn minus M per C, ya, ini dia konvergen dalam distribusi ke Z, di mana Z-nya itu adalah normal standar, maka dalam hal ini variabel random Zn dia akan konvergen dalam peluang ke asimptotik min M, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke? Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada sifat tentang konvergensi dalam peluang. Barisan variabel random Yn, dia dikatakan konvergen dalam peluang ke Z. Perhatikan. Z ini dia bukan konstanta, melainkan suatu variabel random. Ya. Jadi, barisan variabel random Yn konvergen dalam peluang ke variabel random Z jika limit untuk n menuju tak terhingga dari probabilitas selisih positif Yn minus Z kurang dari suatu epsilon ini sama dengan 1. Ya. Nah, untuk barisan variabel random Zn ini, jika ternyata Zn ini konvergen dalam peluang ke variabel random Z, maka secara otomatis variabel random Yn dia juga akan konvergen dalam distribusi ke variabel random Z. Artinya apa? Bahwa variabel random Yn itu mempunyai distribusi pendekatan dengan distribusi yang dimiliki oleh variabel random Z. Ya, sederhananya kita katakan apa sih distribusi dari variabel random Yn? Maka distribusinya dia sama dengan distribusi dari variabel random Z. Ya, tentu saja dalam hal di sini Yn-nya itu konvergen dalam peluang ke variabel random Z. Ya, seperti itu. Nah, dari sifat tadi, maka kita akan bisa menurunkan beberapa sifat-sifat konvergensi. Ya, kita lihat kalau kita mempunyai dua barisan variabel random Xn dan Zn, sedemikian hingga Anda perhatikan di sini, variabel random Xn konvergen dalam peluang ke konstanta C. Sedangkan variabel random Yn, barisan variabel random Zn, konvergen dalam peluang ke konstanta D. Maka akan berlaku sifat-sifat konvergensi sebagai berikut. Ya. Konstanta A dikalikan dengan Xn ditambah dengan B, konstanta B dikalikan dengan Zn, maka penjumlahan ini juga akan konvergen dalam peluang ke A dikalikan C ditambah B dikalikan dengan D. Ya. Jadi perkalian dengan suatu konstanta akan mengakibatkan dia konvergen dalam peluang ke perkalian konstanta itu dengan
konstanta di mana variabel random itu dia konvergen. Ya, demikian halnya kalau dua barisan variabel random ini kita kalikan, xn dikalikan zn, maka perkalian ini juga akan menyebabkan konvergen dalam peluang yang hasilnya adalah CD. Ya, jadi sekali lagi, xn kali yn akan konvergen dalam peluang ke C dan D. Ya, dan sifat yang ketiga, barisan variabel random xn dibagi dengan suatu konstanta C akan konvergen dalam peluang ke C per C atau 1. Tentu hal ini dalam hal C-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Sedangkan sifat yang keempat, 1 per xn ini akan konvergen dalam peluang ke 1 per C. Ini berlaku jika probabilitas xn yang nilainya tidak sama dengan 0 itu adalah 1 untuk semua n dan untuk c yang tidak sama dengan 0. Dan terakhir di sini, akar dari barisan variabel random xn ini juga akan konvergen dalam peluang ke akar c. Ya, jika dalam hal ini probabilitas daripada xn lebih dari sama dengan 0, itu probabilitasnya adalah 1 untuk semua harga atau untuk semua ukuran n. Ya, kita akan lihat satu contoh sederhana di sini. Ya, jadi kalau misalkan z ini dia berdistribusi binomial np, kita tahu kalau z-nya itu binomial np, ya, maka p hat dalam hal ini z per n dia akan konvergen dalam peluang ke p. Ya, p hat konvergen dalam peluang ke p. Nah, kalau misalkan p hat ini kita kalikan dengan 1 minus p hat, maka kita akan memperoleh bahwa p hat dikalikan 1 minus p hat, dia juga akan konvergen dalam peluang ke p dikalikan dengan 1 minus p. Ya, itu contoh sederhananya. Baik, terkait dengan distribusi pendekatan, saya akan memberikan materi terakhir, ya, yaitu terkait dengan teorema Slutsky. Seperti apa teorema Slutsky? Jika xn dan yn ini dua variabel random, sedemikian hingga xn konvergen dalam peluang ke c, sedangkan yn konvergen dalam distribusi ke variabel random z, maka akan berlaku tiga hal ini. Bahwa xn plus zn, ya, jumlahan ini akan konvergen dalam distribusi ke c plus z. Ya, Anda perhatikan bahwa jumlahannya konvergen dalam distribusi. Distribusi yaitu c plus z. Perkalian dari dua barisan variabel random xn dan zn ini juga akan konvergen dalam distribusi ke variabel random z dikalikan dengan c. Demikian halnya dengan pembagiannya, bahwa yn dibagi dengan xn akan konvergen dalam distribusi ke variabel random z dikalikan dengan 1 per c. Dalam hal ini c-nya tidak sama dengan 0. Tentu saja ketika suatu bentuk dia konvergen dalam distribusi ke bentuk distribusi tertentu, maka semua sifat yang dikenakan pada z misalkan tentu juga akan berlaku pada variabel xn plus zn misal pada contoh yang pertama, pada sifat yang pertama ini. Ya, nah inilah teorema Slutsky, ya, bahwa penjumlahan, perkalian, pembagian ini akan membawa pada konvergensi dalam distribusi dari variabel random z, ya, seperti itu. Kita lihat contoh terakhir di sini. Jadi kalau misalkan sampel random berukuran n diambil dari distribusi Bernoulli. Jadi setiap xi ini berdistribusi
binomial 1P atau berdistribusi Bernoulli, ya. Kita tahu bahwa P hat minus P dibagi dengan akar P kalikan 1 minus P per N, dia konvergen dalam distribusi ke variabel random Z yang berdistribusi normal standar. Ya, kita juga tahu bahwa P hat dikalikan dengan 1 minus P hat ini konvergen dalam peluang ke P dikalikan dengan 1 minus P. Dengan demikian, P hat dikalikan dengan 1 minus P hat dibagi dengan akar P dikalikan dengan 1 minus P, ini akan menyebabkan bentuk ini akan konvergen dalam distribusi ke variabel random Z yang berdistribusi normal standar. Ya. Jadi dengan menggunakan teorema Sharansky, kita bisa lihat bahwa bentuk pembagian ini akan konvergen dalam distribusi ke variabel random Z, di mana Z-nya ini adalah normal standar. Tentu saja bentuk pembagian ini nanti bisa kita selesaikan dengan pendekatan distribusi normal standar. Ya. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan sifat-sifat konvergensi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berharap ada hal yang bisa Anda peroleh peroleh pemahaman terkait dengan teorema limit pusat ataupun terkait dengan sifat-sifat konvergensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.